Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bapak Ibnu. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial membuat landing page website, yaitu bagian header dan slide bannernya. Oke, untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah setting kanvasnya. Ctrl Shift D, lalu kita pilih display unit, kita ganti PX karena yang kita desain adalah desain untuk digital, jadi pakainya PX. Lalu widthnya kita ganti menjadi 1366 kali 768. Ukuran ini adalah ukuran standar laptop, sekitar 13-14 inci. Kalau untuk yang resolusinya tinggi biasanya juga di scale ya, jadi kita pakai yang umumnya saja orang pakai seperti ini. Oke, di close. Lalu setelah itu kita pertama membuat guide ya. Ini ada beberapa macam cara. Teman-teman bisa menggunakan si shape ini sebagai guide. Misalnya dibuat layer, ada layer untuk guide atau dan layer untuk kontennya, atau bisa juga menggunakan guide ini, object to guide. Jadi yang pertama kita membuat ini dulu, shape-nya dulu. 1366 kali 100 untuk headernya, lalu kita letakkan di paling atas seperti ini. Lalu kita buat kita duplikat dan kita buat bagian untuk di dalamnya seperti ini ya. Jadi ini untuk ukuran di bagian dalamnya header, jadi yang biru ini tidak akan diisi. Selanjutnya kita duplikat kembali shape-nya, lalu kita buat dengan ukuran ini untuk bagian slide bannernya. Lalu kita duplikat lagi, kita buat bagian dalamnya hanya 1200 px saja. Jadi ini kan laptop, kanan kirinya dikosongkan. Kita perkecil lagi, atas bawahnya mungkin sekitar 550 px seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita buat sebelum itu kita tambahkan dulu satu guide di tengah seperti ini. Lalu kita blok semuanya dan kita pilih objek, lalu object to guide. Jadi dia akan menjadi garis panduan begitu. Jadi lalu kita buat headernya 366 kali 100 px dan kita letakkan di atas sini. Kita beri warna sementara warna abu tua. Lalu kita buat untuk bagian bannernya. Oke, lalu kita beri dia logo. Kita import logo, ini logo saya. Kita perkecil ukurannya, ini pertama kita kunci dulu, jadi berubahnya proporsional menjadi 56 px. Kita taruh di sini. Oke. Lalu untuk yang bawahnya ini kita duplikat, kita buat slide bannernya, kita ubah jadi pad. Ini bisa teman-teman slidernya di bawah headernya atau slidernya menyatu, jadi headernya transparan. Untuk yang website modern biasanya sering ditemui dia transparan seperti ini. Ini untuk shape sebagai hiasannya. Lalu kita masukkan gambar fotonya, foto objek produknya. Ini saya beri contoh misalnya gambar sepatu. Ini kenapa ada garis di tengah, ini sebagai pembatas, jadi jangan sampai proporsi untuk kanan dan kiri tidak seimbang, jadi kita beri batas. Jadi ini batas maksimalnya seperti itu. Seperti itu. Lalu kita berikan teks ya, misalnya sepatu
kuat dan bagus misalnya. Kita ubah fontnya seperti ini, kita ganti warna putih, kita ubah jadi bold. Ini untuk bagian judulnya ya. Kalau teman-teman bingung ya, bingung untuk menentukan ini fontnya ukurannya berapa atau warnanya apa yang bagus, teman-teman bisa melihat contoh website lain. Ada beberapa extension yang teman-teman bisa gunakan. Kita pindah ke browser dulu. Nah, ini pakai Chrome. Jadi ada beberapa extension yang teman-teman bisa gunakan dalam mendesain website ya. Jadi pertama adalah Wattfont. Wattfont ini untuk mengetahui nama font, terus size-nya dan lainnya. Misalnya coba kita klik aja, lalu kita pilih salah satu, misalnya ini. Nah, ini ada keterangan dia nama fontnya apa, ini font weight-nya berapa, dan stylenya apa, size-nya berapa, line height-nya dan warnanya. Seperti jadi kalau teman-teman bingung carinya referensi, nanti tinggal cari website yang bagus dan bisa ditiru gitu. Untuk belajar tuh nggak apa-apa. Oke, kita exit. Lalu selanjutnya ini ada Colorzilla. Kita bisa klik. Nah, ini udah ada warnanya yang sudah kita pilih. Misalnya kita mau warnanya apa, misalnya warna yang pink ini. Nah, ini sudah di copy, nanti tinggal di paste aja ya, seperti ini. Jadi kalau ditaruh di di Inkscape itu, kita klik shape-nya, kita Ctrl Shift F, lalu kita paste di sini. Jadi yang FF terakhir ini dibiarkan aja. Nah, seperti ini. Oke. Lalu untuk yang terakhir ini kita bisa screen capture. Jadi full page ini kita screenshot, tetapi kita screenshotnya full page itu dari atas sampai bawah. Jadi kalau kita tidak mau bolak-balik, kita bisa screenshot dan kita masukkan ke file Inkscape-nya agar lebih mudah kalau kita mau meniru atau mempelajarinya. Tinggal ada beberapa macam ya. Jadi ini yang saya pakai adalah salah satunya itu Nimbus namanya. Seperti ini, dibiarkan saja, lalu dia sudah jadi dan bisa di-download. Seperti itu. Jadi tinggal masukkan ke Inkscape-nya atau teman-teman buka di image viewer. Oke, kita balik lagi ke Inkscape-nya. Lalu ini judulnya sudah ada, kita duplikat. Oh ya, bisa juga kalau teksnya bingung bisa pakai Lipsum ya, Lipsum Fit ini. Nah, seperti ini misalnya saya mau pakai yang ini aja gitu. Jadi biasanya kalau dalam pembuatan website itu kadang-kadang kontennya belum ada, dari tim kontennya sedang membuat, jadi kita bisa pakai dummy saja dulu. Ini fontnya kita bisa ganti jadi 14px misalnya. Kita ubah jadi normal saja. Untuk yang menonjol itu hanya judul aja ya baiknya. Seperti ini. Jadi deskripsi juga tidak boleh panjang-panjang ya. Jadi sekitar 3 baris sudah cukup. Kalau dirasa terlalu kecil bisa ditambahkan juga. Seperti ini. Ini kita hapus 3 atau 4 baris boleh. Misalnya kita ganti jadi 16px kalau masih terlalu kecil. Lalu ini line height-nya kita ganti 1,5 misalnya. Seperti ini. Ini kita yang lebih kita hapus. Seperti itu. Kalau masih kurang besar tambahkan lagi, bisa jadi 18 misalnya. Jadi seimbang antara judul dan deskripsi. Lalu selanjutnya kita membuat button. Jadi kalau di slider itu biasanya ada button untuk mengarah ke halaman tertentu. Misalnya buttonnya warna putih, kita copy dan paste. Misalnya beli sekarang. Kita beri font ukuran 18 misalnya. Kalau kurang besar tambahkan misalnya 22 gitu. Ini untuk tingginya disesuaikan juga, misalnya 56 atau 48. Kita ratakan tengah. Oke, seperti itu. Bisa geser lagi, kita kecilkan font tombolnya. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir
Di sini kita bisa berikan apa, menu-menu ya. Di header biasa kan ada menu beranda misalnya, beranda, lalu kita ubah ukuran menjadi 14 misalnya. Ups. Beranda, lalu produk misalnya, lalu blog, promo, tentang kami, atau yang lainnya bisa disesuaikan aja. Oke, ini kita bisa bold mungkin, atau di normal juga tidak apa-apa kalau masih terlihat seperti ini. Kalau mau bold, kalau normal biarkan saja seperti ini. Lalu biasanya saya ada namanya itu di antara menu ini ada jarak namanya, bisa bisa diletakkan padding atau margin, jadi tidak nempel seperti ini. Tidak nempel seperti ini, jadi diberi jarak seperti ini. Untuk mempermudah biasanya saya menggunakan arrow key ya. Jadi panah kiri, atas, bawah gini. Jadi ini untuk secara default ini ukurannya setiap pindah itu 2px. Misalnya ini kan 13, 1136. Jadi kalau digeser satu kali di 1132 ini sudah saya ubah jadi defaultnya 2 ya. Kalau teman-teman mau ubah di preference ada di step ini. Jadi kita bisa ubah arrow key-nya jadi defaultnya 2, bisa jadi 4 atau 8 atau lainnya, terserah teman-teman. Ini saya sudah ubah jadi 4, jadi satu langkah jadi 4. Misalnya mau beri jarak 16px, jadi tinggal 4 kali. Kita ulangi, 2, 3, 4. Kalau mau jaraknya 2 kali lipatnya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Tuh agak 4, tuh agak 4. Tuh. Oke, ya sudah jadi seperti itu. Kalau mau beri hiasan lain juga bisa, misalnya shape-nya ditambah ya. Misalnya ini kita berikan lagi satu warna yang lebih gelap merahnya, seperti ini. Nah, seperti itu. Atau memberi aksen-aksen lainnya misalnya seperti ini, warna putih. Seperti itu misalnya. Bebas teman-teman berkreasi aja mau seperti apa. Kita ganti misalnya ini pakai border aja, misalnya bordernya 4px. Nah, seperti ini kita letakkan di bawah. Oke, sekian video kali ini, semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.